Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kebiasaan Rasulullah SAW melaksanakan sholat tahajud dapat dijadikan dasar hukum bahwa sholat tahajud adalah sunnah yang dikerjakan setelah tidur beberapa saat di malam hari, kemudian bangun saat pertengahan malam hari. Sholat tahajud adalah waktu untuk berkomunikasi dengan Allah, di mana umat muslim dapat mencurahkan segala isi hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan antara Allah dan orang yang sholat tahajud niscaya dapat membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang dalam menghadapi kehidupan yang dinamis ini. Sebagaimana yang dijanjikan Allah, para mujtahidin akan mendapatkan derajat yang mulia di sisinya. Tidak sedikit orang yang telah merasakan dan membuktikannya. Kehidupan mereka menjadi lebih baik, tentram, selalu memperoleh jalan keluar dan kemudahan dalam setiap permasalahan. Bahkan mendapatkan keajaiban-keajaiban tertentu yang sulit ditangkap dengan nalar biasa. Pengetahuan akan keutamaan tahajud telah mengantarkan para pemiliknya senantiasa mendirikan sholat yang biasa disebut qiyamul lail seperti seorang pecandu. Seperti halnya Rasulullah yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dalam kondisi dan situasi apapun. Kemudian sekian banyak kisah para pecandu ini telah menjadi suri tauladan dan tempat pembelajaran bagi yang lainnya. Bahkan sebagian dari kita telah berkonsultasi kepada pencandu tahajud karena didera masalah berat. Lalu solusi yang diberikan ternyata hanya dengan mendirikan sholat tahajud ini. Setelah itu apa yang terjadi? Tahajud telah menjadi pil ajaib yang menyembuhkan berbagai penyakit. Masalah kehidupan yang mereka alami berangsur pulih dan mendapatkan kemudahan dalam setiap permasalahan. Kesombongan terhadap Allah kini mulai mencair. Mereka lebih meyakini secara hak atas syariat dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah dari seorang syekh yang ingin melakukan perjalanan dari Kairo untuk kembali ke Arab. Sebelum melakukan perjalanan tersebut, ia ingin mampir ke salah satu masjid di Kairo tempat ia melakukan ceramah di hari sebelumnya. Setibanya jam 2 malam, syekh itu menemukan orang di mihrab sujud sambil menangis. Dia merengek kepada Allah dalam sujudnya. Sampai syekh itu berkata, "Ya Allah, kabulkanlah permintaan orang ini," walaupun dia belum mengetahui apa yang diminta oleh orang tersebut. Selesai dia sholat, syekh itu mendekatinya dan berkata, "Masya Allah, doa apa ini? Luar biasa. Doa yang diikuti tangisan di sepertiga malam menjelang subuh. Allah turun ke langit bumi dan mengabulkannya." Kemudian orang tersebut menjawab, "Demi Allah Syekh, istri saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit dan saya harus bayar 14.000 pounds Mesir. Kalau tidak bayar, istri saya tidak akan bisa dioperasi." Syekh itu pun menyuruh orang tersebut untuk tetap melanjutkan doa dan menikmati sujudnya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang ikhlas meminta kepadanya. Sampai di waktu subuh, seorang pengurus masjid menyuruh syekh itu untuk menjadi imam. Karena memakai mikrofon, maka suara syekh tersebut terdengar hingga keluar. Kemudian ada seorang pengusaha Mesir yang apartemennya dekat dengan masjid dan dia suka mengikuti ceramahnya syekh ini. Keluarlah si pengusaha ini untuk sholat berjamaah di masjid. Begitu selesai sholat, dia bilang, "Syekh, ahlan wa sahlan di Mesir. Saya salah satu penggemar Anda. Syekh, saya mau minta tolong satu hal. Saya sudah hitung zakat untuk perusahaan saya. Saya harus alokasikan 14.000 pounds Mesir." Syekh pun menangis mendengar itu. Kemudian syekh itu mencari dan memanggil orang yang menangis di sepertiga malam. "Ya fulan, kesini ceritakan masalahmu apa?" Kemudian ia menceritakan bahwa ia membutuhkan biaya atau uang sebesar 14.000 pounds Mesir untuk biaya operasi istrinya. Seketika pengusaha itu menangis dan berkata, "Demi Allah Syekh, saya sudah 1 minggu taruh uang ini di lemari saya. Setiap hari istri saya bilang, 'Turunkan itu bukan hak kita, zakat itu keluarkan.' Saya ingin mendapat satu orang yang saya kasih langsung. Daripada saya bagi-bagi, saya mau satu orang saya kasih. Selesaikan masalah dia dan Allah selamatkan saya di akhirat."
Lantas diberikanlah uang 14.000 pons kepada orang yang membutuhkan tersebut. Terpenuhilah kebutuhan keduanya atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini dapat memberi pelajaran bagi kita untuk selalu bersabar dalam berdoa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan setiap pemohon permintaan hamba-Nya. Sahabat yang beriman, besar kekuasaan Allah meliputi segalanya. Jangan sampai putus asa. Sabar, sholat, dan berdoa itu solusi terbaiknya. Maka Allah pasti sepasti-pastinya akan menurunkan pertolongan pada hamba-Nya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat sunnah memang tidak diwajibkan. Namun jika sholat sunnah ini ditinggalkan, kita bisa rugi besar. Sebab keutamaannya luar biasa dan Rasulullah mewasiatkan agar kita berupaya selalu melaksanakannya. Berikut ini 4 sholat sunnah yang rugi jika kita tinggalkan. 1. Sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasai. Sholat sunnah yang juga sering disebut sholat malam atau qiyamul lail ini selalu Rasulullah kerjakan, sebab bagi beliau sholat ini wajib, sedangkan bagi umatnya sunnah muakkad. Sholat tahajud juga merupakan satu-satunya sholat sunnah yang Allah sebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asya ayyab'asaka rabbaka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud atau sebagian suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. 2. Sholat witir. Seperti halnya sholat tahajud, sholat witir juga senantiasa Rasulullah lakukan. Beliau juga mewasiatkan agar kita memelihara sholat dengan rakaat ganjil tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kalian tambahan sholat, maka peliharalah dia, yaitu sholat witir. Hadis riwayat Ahmad. Sholat witir merupakan salah satu dari 3 wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk senantiasa dikerjakan dan jangan sampai ditinggalkan. 3. Sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh hendaklah kita upayakan sekuat tenaga untuk kita amalkan. Keutamaannya yang luar biasa, sungguh membuat kita merugi jika meninggalkannya. 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam praktiknya, Rasulullah senantiasa menjaga sholat sunnah ini bahkan melebihi sholat sunnah lainnya. 4. Sholat duha. Jika sholat tahajud dan sholat witir dikerjakan di malam hari dan sholat fajar dikerjakan setelah terbitnya fajar, sholat duha adalah sholat sunnah di pagi hari yang keutamaannya luar biasa. Karenanya Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Hurairah agar selalu mengerjakannya. Kekasihku Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara: puasa 3 hari setiap bulan, ayaumul bid, sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, itulah 4 sholat sunnah yang rugi jika kita tidak melaksanakannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.